dari kelompok 1. Sebelum memulai pemaparan materi, perkenalkan saya Veronica Elsina Meterai dengan NIM 202336075 yang akan menyampaikan bagian opening dan konsep dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas konsep dasar yang akan menjadi fondasi dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunarunggu dalam konteks pendidikan inklusif. Pendidikan pada umumnya sering dirancang berdasarkan standar yang sama untuk semua peserta didik. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak memiliki cara belajar, kemampuan, dan kebutuhan yang sama. Anak berkebutuhan khusus, termasuk anak tunarunggu, merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermakna. Dalam pendidikan inklusif, setiap anak diberikan kesempatan belajar yang sama dan setara di lingkungan yang menghargai keberagaman. Menurut UNESCO, pendidikan inklusif memastikan bahwa semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif ini tidak hanya menekankan pada akses pendidikan, tetapi juga pada penyesuaian metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sejalan dengan itu, UNESCO menyatakan bahwa sekolah inklusif harus mampu menyesuaikan kurikulum, strategi pembelajaran, dan lingkungan belajar sehingga setiap anak dapat berkembang secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyamakan semua peserta didik, melainkan tentang menghargai perbedaan dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing anak. Anak tunarunggu adalah anak yang mengalami hambatan atau kehilangan kemampuan pendengaran, sehingga mengalami kesulitan dalam menerima dan memproses informasi melalui suara. Hambatan pendengaran ini berdampak pada perkembangan bahasa lisan dan kemampuan berbicara. Oleh karena itu, anak tunarunggu lebih mengandalkan bahasa isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan media visual dalam berkomunikasi. Menurut para ahli pendidikan khusus, anak tunarunggu pada dasarnya memiliki kemampuan intelektual yang normal, sama seperti anak pada umumnya. Namun, kesulitan belajar yang mereka alami bukan disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, melainkan karena keterbatasan dalam menerima informasi yang disampaikan secara verbal. Untuk pembelajaran yang tidak tergantung pada pendengaran, perkembangan anak tunarunggu dapat berjalan dengan baik. Pembelajaran bahasa Inggris sendiri bagi anak tunarunggu tidak hanya bertujuan untuk menguasai tata bahasa atau berbicara secara lancar. Tujuan utama pembelajaran adalah membantu anak memahami makna, mengekspresikan ide, serta meningkatkan kemampuan komunikasi fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran bahasa Inggris juga berperan dalam membangun rasa percaya diri dan kemandirian peserta didik. Dalam konteks pendidikan inklusif, bahasa Inggris menjadi sarana untuk memperluas wawasan peserta didik dan mempersiapkan mereka agar mampu berinteraksi dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak diukur dari seberapa baik anak berbicara, melainkan dari seberapa efektif mereka memahami dan menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhannya. Karena keterbatasan pendengaran, anak tunarunggu dikenal sebagai pembelajaran visual. Penglihatan menjadi indera utama dalam menerima informasi. Menurut para ahli pendidikan anak berkebutuhan khusus, penggunaan media visual sangat penting karena membantu anak tunarunggu memahami konsep yang abstrak dan memperkuat pemahaman bahasa. Pendekatan visual dalam pembelajaran dapat berupa penggunaan gambar, kartu kosakata, tulisan yang jelas, ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta media visual lainnya. Pendekatan ini membantu anak tunarunggu menghubungkan makna bahasa dalam konteks nyata. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunarunggu, pendekatan visual bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi merupakan kunci utama keberhasilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pendidikan inklusif, karakteristik anak tunarunggu, tujuan pembelajaran bahasa Inggris, serta pentingnya pendekatan visual merupakan fondasi utama dalam merancang pembelajaran yang efektif. Fondasi inilah yang menjadi dasar dalam pemilihan strategi, metode, dan media pembelajaran yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi pada bagian ini saya akan membahas tentang karakteristik dan kebutuhan
belajar anak tunarungu, khususnya dalam ranah pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, penjelasan ini didasarkan pada hasil observasi serta didukung oleh teori pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jadi, pemahaman terhadap karakteristik suatu tunarungu menjadi hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi cara guru menyampaikan materi, memilih media, dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Jadi secara umum anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehambatan atau kehilangan fungsi pendengaran, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Menurut teori pendidikan khusus, hambatan pendengaran menyebabkan anak tunarungu mengalami keterbatasan dalam memahami informasi secara verbal. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengandalkan pendengaran sebagai sumber dalam belajar. Akibat kondisi tersebut, anak tunarungu lebih mengandalkan penglihatan agar mereka dapat mengerti informasi apa yang diberikan. Dan hal inilah yang menyebabkan pembelajaran bagi anak tunarungu itu harus meningkatkan aspek visual bukan auditory. Salah satu karakteristik utama anak tunarungu adalah mereka merupakan visual learner. Berdasarkan teori gaya belajar, visual learner lebih mudah memahami materi melalui gambar, simbol, tulisan, dan gerakan. Dalam konteks pembelajaran, anak tunarungu akan lebih cepat memahami informasi yang disajikan secara visual dibandingkan dengan penjelasan lisan. Hasil observasi kami juga menunjukkan bahwa siswa tunarungu lebih fokus ketika guru menggunakan media seperti gambar atau tulisan di papan tulis. Nah, untuk contohnya itu pada saat kami observasi di sekolah SLB, mereka di bagian tata boga itu mereka sedang melakukan pembelajaran tentang cara membuat kue, dan di situ guru tersebut langsung mempraktikkan tanpa memberikan teori kepada mereka. Nah, hal ini membuktikan bahwa pendekatan visual sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman anak tunarungu. Oke, selain media visual, gestur dan mimik wajah guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran anak tunarungu. Dalam teori komunikasi total, pembelajaran tidak hanya mengandalkan bahasa isyarat, tetapi juga mengombinasikan gerakan tubuh, ekspresi wajah, tulisan, dan media visual. Gestur dan mimik wajah membantu memperjelas makna dari pesan yang disampaikan guru. Misalnya, ekspresi wajah yang menunjukkan persetujuan atau koreksi dapat membantu siswa memahami apakah jawaban mereka benar ataukah perlu diperbaiki. Untuk berikutnya itu teori pembelajaran menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus termasuk anak tunarungu membutuhkan pengulangan agar informasi dapat tersimpan dengan baik. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, kosakata perlu diulang beberapa kali agar siswa benar-benar memahami dan mengingat maknanya. Berdasarkan hasil observasi, guru sering mengulang materi dengan cara yang sama, menggunakan isyarat yang konsisten dan media yang sama, sehingga pengulangan ini membantu siswa tunarungu lebih percaya diri dalam memahami materi. Berdasarkan karakteristik tersebut, anak tunarungu memiliki beberapa kebutuhan belajar khusus. Pertama, mereka membutuhkan media visual yang jelas dan menarik seperti gambar, PPT, dan video. Kedua, mereka membutuhkan instruksi yang sederhana dan singkat, karena instruksi yang terlalu panjang dapat membingungkan siswa, apalagi siswa ini adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, teori pendidikan inklusif juga meningkatkan bahwa pentingnya pendekatan individual karena setiap anak tunarungu memiliki kemampuan dan tingkat pandangan yang berbeda-beda. Lingkungan belajar yang kondusif juga menjadi faktor penting agar siswa dapat fokus selama proses pembelajaran berlangsung.
Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, karakteristik dan kebutuhan belajar anak tunarungu sangat mempengaruhi pemilihan materi dan metode. Kosakata bahasa Inggris akan lebih mudah diingat atau dipahami jika disampaikan melalui dengan cara gambar, tulisan, serta pengulangan yang konsisten, diulang-ulang agar anak tunarungu itu juga dapat mengerti, dan pada saat itu mereka akan memahami kata-kata tersebut. Oleh karena itu, guru perlu menyederhanakan materi dan menyampaikan secara bertahap agar siswa tunarungu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi untuk kita sebagai guru jangan terlalu membuat materi yang panjang, karena yang kita ajar ini bukan anak yang biasa tapi anak luar biasa. Jadi perhatikan materi yang kita gunakan dengan baik dan benar agar pembelajaran yang kita bawakan kepada anak-anak tunarungu juga dapat dicerna dan dipahami dengan baik. Oke, berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik dan kebutuhan belajar, anak tunarungu dapat dipahami bahwa pembelajaran bahasa Inggris perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Pemahaman terhadap aspek visual, penggunaan gestur, serta pengulangan materi menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif. Penjelasan ini menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai strategi pembelajaran dan penggunaan bahasa isyarat dalam proses pembelajaran anak tunarungu yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran dan bahasa isyarat. Nah, di mana seperti kita tahu bahwa strategi pembelajaran ini untuk siswa tunarungu harus dirancang dengan prinsip utama bahwa bahasa adalah kunci akses belajar. Ketika akses bahasa terbatas, maka materi sebaik apapun tidak akan tersampaikan secara optimal. Nah, maka dari itu pendekatan pedagogik perlu berfokus pada visualisasi, interaksi, dan komunikasi yang dapat dipahami siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, strategi yang paling efektif bagi siswa tunarungu adalah strategi berbasis visual dan pengalaman langsung. Nah, di mana guru tidak bisa hanya mengendalikan penjelasan lisan, tetapi perlu mengombinasikan tulisan, gambar, simbol, video, serta demonstrasi. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme Piaget yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Ketika siswa tunarungu melihat, mempraktikkan, dan memanipulasi materi secara langsung, pemahaman mereka menjadi lebih kuat. Selain itu, guru perlu memberikan scaffolding, yaitu bantuan terhadap yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, konsep ini berasal dari teori Vygotsky tentang Zone of Proximal Development or ZPD, di mana guru berperan sebagai pendamping yang membantu siswa memahami materi sampai akhirnya mampu belajar secara mandiri. Nah, di sini bagi siswa tunarungu, scaffolding dapat berupa penjelasan ulang dengan bahasa isyarat, contoh visual tambahan, ataupun penyederhanaan instruksi. Nah, pendekatan yang sangat penting dalam pembelajaran tunarungu itu sendiri adalah komunikasi total, or we can say total communication. Nah, komunikasi total berarti guru menggunakan semua saluran komunikasi yang memungkinkan seperti bahasa isyarat, gerak bibir, tulisan gambar, gesture, and expression. Pendekatan ini tidak memaksa siswa untuk memahami satu bentuk bahasa saja, tetapi memberi mereka berbagai pilihan untuk menangkap makna. Komunikasi total sejalan dengan prinsip Universal Design for Learning, like UDL, yang menekankan pada pembelajaran harus menyediakan berbagai cara representasi sehingga semua siswa, termasuk siswa tunarungu, memiliki akses yang setara terhadap materi. Nah, selain itu, pendekatan ini juga berkaitan dengan teori input and crescent yang menekankan pentingnya comprehensible input bagi siswa tunarungu. Input yang mudah dipahami paling efektif disampaikan melalui visual dan bahasa isyarat. Nah, di sini bahasa isyarat itu memiliki peran sentral dalam pembelajaran. Siswa tunarungu bahasa isyarat bukan
sekedar alat bantu, namun melainkan bahasa utama yang memungkinkan siswa memahami konsep akademik, mengekspresikan ide, dan berinteraksi secara sosial tanpa bahasa isyarat. Siswa berisiko mengalami keterlambatan bahasa yang dapat berdampak pada perkembangan kognitif dan akademik. Nah, ini juga secara teoritis, hal ini didukung oleh teori perkembangan bahasa yang menyatakan bahwa akses bahasa yang penuh dan alami sangat penting bagi perkembangan berpikir. Ketika siswa tunarungu belajar menggunakan bahasa isyarat, mereka dapat membangun pemahaman konsep dengan lebih cepat dan mendalam dibandingkan jika hanya mengandalkan membaca gerak bibir atau teks tertulis selain bahasa isyarat. Nah, gesture dan mimik wajah juga memainkan peran penting dalam pembelajaran. Dalam komunikasi visual, ekspresi wajah berfungsi untuk menunjukkan emosi, penekanan makna, dan struktur pesan. Gesture membantu memperjelaskan konsep seperti menunjukkan ukuran, arah, atau urutan. Nah, peran gestur dan mimik ini juga wajah ini sesuai dengan teori pembelajaran multimodal yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika informasi disampaikan melalui berbagai mode secara bersamaan. Selain itu, menurut teori interaksi sosial Vygotsky, makna dibangun melalui interaksi sosial, dan bagi siswa tunarungu, interaksi visual menjadi sarana utama dalam membangun pemahaman. Dalam praktik mengajar di kelas inklusif, penerapan strategi ini dapat dilihat ketika guru menjelaskan ataupun seperti yang telah dijelaskan oleh ibu dosen juga, materi bahasa isyarat yang didukung secara slide visual, menuliskan instruksi di papan tulis, menjaga kontak mata dengan siswa, serta menggunakan gesture dan ekspresi wajah. Untuk menekankan poin penting, evaluasi pembelajaran juga disesuaikan dengan menggunakan tugas, tertulis, visual, atau proyek sederhana agar anak-anak juga dapat memahami dengan baik. Ini juga yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahamannya tanpa hambatan bahasa melalui strategi pembelajaran yang tepat, komunikasi total, penggunaan bahasa isyarat, serta dukungan gesture dan mimik wajah. Proses pembelajaran bagi siswa tunarungu dapat berlangsung secara efektif dan bermakna. Wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tasya Rizka Pune dengan NIM 2023-36041. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang media dan materi bahasa Inggris yang digunakan untuk anak tunarungu dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, tentu saja media itu sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak tunarungu itu mereka belajar lebih mengenalkan pada penglihatan dibandingkan dengan pendengaran. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memilih media yang berbasis visual, jelas, dan mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang biasanya digunakan. Terdapat PowerPoint dan didukung oleh gambar dan juga video. Pada media-media ini dipilih karena dapat membantu siswa untuk memahami materi melalui visual dan bukan melalui suara saja. PowerPoint digunakan untuk menampilkan materi secara lebih terstruktur dan gambar membantu pemahaman makna, dan video digunakan untuk memperlihatkan konteks yang lebih nyata pada siswa-siswi di sekolah. Kenapa PPT atau yang disebut PowerPoint itu penting? Karena PPT atau PowerPoint membuat materi jadi lebih terstruktur dan tidak membuat siswa bingung saat belajar. Tulisan di slide biasanya sedikit namun lebih jelas, hurufnya besar, dan gambarnya dapat kita sesuaikan untuk pembelajaran. Selain itu, PowerPoint juga memudahkan guru untuk mengajar dan menggunakan bahasa isyarat atau gesture atau mimik wajah, ekspresi wajah. Pada materi bahasa Inggris yang digunakan atau diajarkan kepada tunarungu, umumnya itu berupa kosakata dasar. Contohnya seperti nama hewan, benda di dalam kelas, warna, serta aktivitas sederhana. Kosakata dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga itu lebih mudah dipahami oleh siswa-siswi di sekolah. Dan juga penyampaian kosakata itu dilakukan secara bertahap.
Jadi, guru bisa menampilkan gambar dan kemudian menunjukkan kata dalam bahasa Inggris, lalu menggunakan bahasa isyarat yang akan didukung oleh gestur dan mimik wajah atau ekspresi wajah. Setelah itu, guru meminta siswa untuk memberikan respon, misalnya dengan menunjuk gambar atau siswa menulis kata-kata. Dan juga slide dan pengulangan. Contohnya terdapat satu slide, yaitu terdapat gambar kucing dan tulisannya itu cat. Jadi guru harus bisa menunjukkan isyarat kucing lalu mengulang beberapa kali. Nah, pengulangan ini sangat penting karena dapat membantu siswa mengingat secara visual dan memastikan semua siswa itu benar-benar memahami dan paham apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi dari ini bisa disimpulkan bahwa media visual seperti PPT, gambar, dan video sangat membantu proses pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk anak-anak tunarungu dalam memahami kosakata dan konteks yang diajarkan. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi, tantangan, solusi, dan refleksi pada anak tunarungu. Bagian yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Pada poin yang pertama, maksud dan tujuan evaluasi. Evaluasi pembelajaran bagi anak tunarungu tidak menekankan kemampuan verbal, tetapi pada proses dan pemahaman visual. Menurut UNESCO pada tahun 2017, evaluasi dalam pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan tidak boleh bergantung pada satu bentuk penilaian saja. Artinya, evaluasi harus fleksibel, kontekstual, dan berbasis kemampuan nyata siswa. Hal ini sejalan dengan praktik di SLB Negeri Karya Kasih Ambon yang menggunakan observasi dan respon visual. Pada poin yang kedua yaitu strategi evaluasi non-lisan. Bentuk evaluasi yang digunakan yaitu observasi langsung, guru mengamati fokus ekspresi dan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu respon visual, siswa menunjukkan pemahaman melalui bahasa isyarat, gerakan tubuh, dan menunjukkan gambar dan keaktifan siswa dilihat dari partisipasi dalam kegiatan praktik. Menurut UNESCO pada tahun 2019, evaluasi inklusif seharusnya menilai bagaimana siswa belajar, bukan hanya apa yang mereka hasilkan. Pada poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu sesuai dengan karakteristik visual anak tunarungu, mengurangi tekanan psikologis dan memberi gambaran otentik tentang kemampuan siswa. Dan yang berikut adalah kekurangannya yaitu penilaiannya bersifat subjektif, sangat bergantung pada kepekaan guru dan sulit distandarisasi dalam angka. Contoh nyatanya yaitu dalam kegiatan tata boga, siswa dinilai dari kemampuan mengikuti demonstrasi ketepatan langkah, membuat kue dan kerjasama, dan kemandirian ini menunjukkan evaluasi berbasis praktik nyata bukan tes tertulis. Pada bagian yang kedua yaitu cara menilai anak tunarungu. Pada poin yang pertama, prinsip penilaian menurut Halahan dan Kaufman dalam pendidikan anak kebutuhan khusus, penilaian bagi anak berkebutuhan khusus harus bersifat individual, berkelanjutan, dan fungsional. Karena itu, penilaian di SLB dilakukan per siswa bukan dibandingkan antar siswa. Pada poin yang kedua yaitu aspek yang dinilai. Poin A yaitu kemampuan mengenai interaksi visual, menilai sejauh mana siswa memahami gerakan guru, menanggapi bahasa isyarat, dan meniru contoh yang diberikan. Poin B yaitu partisipasi. Menurut Vygotsky, interaksi sosial sangat penting dalam belajar. Partisipasi siswa menunjukkan motivasi belajar, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi sosial. Dan pada poin C, hasil praktik. Hasil praktik dinilai dari proses, bukan kesempurnaan, kemandirian siswa, dan ketepatan mengikuti tahapan. Oke. Pada bagian yang ketiga yaitu tantangan pembelajaran. Poin A yaitu perbedaan kemampuan siswa. Menurut Tomlinson, differentiation interaction, peserta didik dalam satu kelas memiliki kesiapan dan gaya belajar yang berbeda. Di SLB, ada siswa yang cepat memahami visual dan ada juga yang membutuhkan
pengulangan intensif. Dan pada poin yang berikut yaitu keterbatasan media. Menurut UNESCO pada tahun 2017, keterbatasan sarana merupakan tantangan umum dalam pendidikan inklusif terutama di daerah. Dampaknya, guru harus kreatif dengan media sederhana dan pembelajaran digital belum maksimal. Poin C yaitu waktu pembelajaran terbatas. Menurut Selvin, pembelajaran efektif membutuhkan waktu yang cukup untuk penguatan konsep pada anak tunarungu. Materi membutuhkan pengulangan, guru memberikan perhatian individu dan proses belajar berjalan lebih lambat. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu solusi yang diterapkan guru. Pada poin yang pertama, pendekatan individual. Menurut ENSCO pada tahun 2019, pendidikan inklusif yang efektif menempatkan kebutuhan individual sebagai pusat pembelajaran. Guru di SLB memberikan bimbingan satu persatu dan menyesuaikan kecepatan belajar. Poin yang kedua yaitu pengulangan materi. Menurut behaviorism Skinner, pengulangan memperkuat pemahaman dan kebiasaan belajar. Pengulangan dilakukan dengan metode yang sama atau dengan media yang berbeda. Pada poin yang ketiga yaitu media visual tambahan. Menurut Brunner, pembelajaran melalui visual dan praktik konkret lebih efektif untuk pemahaman konsep. Guru menggunakan gambar, poster bahasa isyarat, dan demonstrasi langsung. Dan pada poin yang keempat, kelebihan dan kekurangan solusi. Kelebihannya yaitu pembelajaran lebih bermakna, siswa merasa dihargai dan hubungan guru dan siswa lebih dekat. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan energi besar serta menuntut kesabaran dan kreativitas tinggi. Kita lanjut pada bagian yang kelima yaitu refleksi pribadi. Sesuai tujuan observasi dalam makalah, menumbuhkan empati, menghargai keberagaman, dan membuka perspektif baru. Menurut John Dewey, pengalaman langsung adalah sumber pembelajaran paling bermakna. Melalui observasi ini, mahasiswa dapat belajar melihat dunia dari sudut pandang berbeda dan memahami bahwa keterbatasan bukan penghalang potensi. Ada bagian yang terakhir yaitu bagian yang keenam, pembelajaran bagi calon guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Observasi ini mengajarkan bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan materi. Kesabaran dan empati adalah kompetensi utama guru, dan setiap anak termasuk tunarungu memiliki potensi yang berharga. Dan pengalaman di SLB Negeri Karya Kasih Ambon menyadarkan kami bahwa menjadi guru berarti siap memahami perbedaan, melayani dengan empati, dan percaya pada potensi setiap anak.